tahun 1990, sebuah desa di pinggiran kota kecil di Jawa mulai berubah wajah. Sawah yang dahulu membentang perlahan menyempit, digantikan bangunan-bangunan beton dan jalan beraspal. Di ujung desa itu berdiri sebuah kompleks pemakaman tua yang telah ada sejak puluhan tahun silam. Pohon Kamboja besar menaungi sebagian besar makam, dengan dedaunan kering yang selalu berjatuhan setiap sore. Kompleks pemakaman itu bernama Makam Sido Luhur. Tidak terlalu luas, tetapi tertata rapi. Nisan-nisan tua berdiri berdampingan. Ada beberapa yang telah miring dimakan usia. Warga desa masih sering berziarah, terutama menjelang hari besar keagamaan. Namun belakangan, suasana di tempat itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Perubahan besar dimulai ketika sebuah perusahaan pengembang datang membawa rencana pembangunan perumahan. Mereka telah membeli tanah di sekitar desa, termasuk lahan makam Sido Luhur. Pemerintah desa mengumumkan bahwa pemakaman itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih layak. Sementara lahan lama akan diratakan dan dijadikan kawasan hunian modern. Pengumuman itu disampaikan secara resmi di balai desa. Sebagian warga mengangguk setuju, sebagian lagi hanya terdiam. Tak banyak yang berani menentang keputusan tersebut. Meskipun ada rasa tak nyaman yang mengendap di hati mereka. Pak Senjaya, kepala desa yang sudah menjabat lebih dari 10 tahun, mencoba menenangkan warga. Ia menjelaskan bahwa proses pemindahan makam akan dilakukan secara hormat dan sesuai aturan. Semua ahli waris akan diberi kesempatan untuk memindahkan jenazah keluarga mereka. Namun, tidak semua makam memiliki ahli waris yang jelas. Salah satunya adalah sebuah makam tua di sudut paling barat kompleks itu. Makam tersebut sederhana, hanya berupa gundukan tanah dengan nisan batu kapur yang mulai terkikis. Nama yang tertera hampir tak terbaca. Hanya tersisa tulisan samar Mbah Cipto. Makam itulah yang belakangan menarik perhatian banyak orang. Setiap pagi selalu ada seekor kucing putih yang duduk tenang di samping makam Mbah Cipto. Bulu kucing itu putih bersih, nyaris berkilau terkena sinar matahari. Matanya berwarna kekuningan, tajam namun teduh. Ia tak pernah mengganggu siapapun, hanya duduk atau berbaring di dekat makam tersebut, seolah sedang menjaga. Awalnya, warga menganggapnya biasa saja. Sudah hal lumrah, banyak kucing liar berkeliaran di desa. Namun yang aneh, kucing putih itu tak pernah terlihat mencari makam, tak mau diberi makanan, dan tak pernah pergi jauh dari makam tersebut. Setiap kali petugas kebersihan makam datang, kucing itu hanya bergeser sedikit, lalu
kembali duduk di tempat semula. Tidak agresif, tetapi juga tidak jinak. Seperti ada yang menjaga, gumam salah seorang warga di suatu sore. Kabar tentang kucing putih itu perlahan menyebar. Beberapa orang mulai merasa tak nyaman saat melewati sudut makam tersebut, terutama menjelang maghrib. Udara terasa lebih dingin dan suasana menjadi hening secara tiba-tiba. Hari pengukuran lahan pun tiba. Beberapa pekerja dari pengembang datang bersama aparat desa. Mereka membawa alat ukur dan patok besi. Ketika mereka mendekati sudut makam Mbah Cipto, kucing putih itu berdiri. Ia menatap mereka satu persatu, lalu mengeluarkan suara mengeong pelan, panjang, dan terdengar berbeda dari kucing biasa. Salah satu pekerja berhenti melangkah. Entah mengapa, kakinya terasa berat. "Ah, cuma kucing biasa," kata temannya, mencoba menepis rasa tak nyaman. Namun, ketika patok pertama hendak ditancapkan ke tanah dekat makam itu, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun Kamboja berjatuhan dan langit yang tadinya cerah mendadak mendung. Kucing putih itu melompat ke atas makam dan duduk tegak, menatap lurus ke arah patok. Pekerja itu ragu, tangannya gemetar. Akhirnya ia mengurungkan niatnya. Hari itu pengukuran tidak selesai. Sejak saat itu, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Beberapa pekerja mengaku bermimpi didatangi seorang kakek tua berwajah teduh, mengenakan pakaian sederhana. Kakek itu tidak marah, tetapi selalu berkata dengan suara pelan agar makamnya tidak dipindahkan. Warga yang mendengar cerita itu mulai resah. Mereka teringat Mbah Cipto, seorang kakek tua yang semasa hidupnya dikenal pendiam dan baik hati. Dulu ia tinggal sendirian di gubuk kecil dekat makam. Ia tak punya keluarga, tetapi sering menolong siapapun tanpa pamrih. Ada satu cerita lama yang mulai diingat kembali oleh para orang tua desa tentang seekor kucing putih yang pernah ditolong Mbah Cipto pada suatu malam di saat hujan deras. Cerita yang dahulu dianggap dongeng kini perlahan terasa nyata. Dan sejak kemunculan kucing putih itu, tidak ada satupun pekerjaan di makam Sido Luhur yang berjalan lancar. Seolah ada sesuatu yang tidak merelakan tanah itu diganggu. Setelah pengukuran lahan yang gagal, suasana desa menjadi berbeda. Pembicaraan warga di warung kopi dan teras rumah tak lagi seputar panen atau harga kebutuhan pokok, melainkan tentang kompleks makam Sido Luhur dan kucing putih misterius yang tak pernah beranjak dari sisi makam Mbah Cipto. Pak Senjaya sebagai kepala desa mulai merasakan tekanan. Pihak pengembang mendesaknya agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Namun di sisi lain, keluhan warga semakin banyak. Ada yang mengaku mendengar
suara langkah kaki di malam hari dari arah makam. Ada pula yang melihat bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan Kamboja. Di suatu malam, Pak Senjaya memutuskan datang sendiri ke makam itu. Ia ditemani Pak Darman, penjaga makam yang sudah bertahun-tahun mengurus Sido Luhur. Mereka datang selepas Isya, membawa senter dan perasaan was-was yang tak bisa disembunyikan. Malam itu sunyi, angin bertiup pelan, membuat daun-daun Kamboja bergesekan dan menimbulkan suara lirih. Ketika cahaya senter menyapu sudut barat makam, mereka melihat kucing putih itu kembali duduk di tempatnya. "Sejak kapan kucing itu ada di sini, Pak Darman?" tanya Pak Senjaya pelan. "Sudah hampir sebulan, Pak," jawab Pak Darman. "Anehnya, dia tidak pernah pergi. Saya sering bersih-bersih di sini, tapi kucing itu selalu berada di makam Mbah Cipto." Pak Senjaya mendekat beberapa langkah. Kucing putih itu menoleh, menatapnya tanpa rasa takut. Tatapannya tenang, bahkan terasa penuh kesadaran. Entah mengapa, Pak Senjaya merasakan dadanya sesak, seperti ada beban berat yang tiba-tiba menekan. "Dulu, Mbah Cipto orangnya seperti apa ya?" tanya Pak Senjaya lagi. Pak Darman terdiam sejenak, seolah membuka kembali ingatan lama. Ia lalu duduk di bangku batu dekat makam. "Mbah Cipto itu orang baik, Pak. Pendiam, tapi hatinya lembut. Waktu masih hidup, beliau sering menolong siapa saja dan tak pernah meminta imbalan." Pak Darman lalu bercerita tentang sebuah malam hujan deras sekitar 20 tahun lalu. Saat itu, Mbah Cipto menemukan seekor kucing putih terjebak di selokan dekat hutan bambu. Kucing itu hampir mati kedinginan. Mbah Cipto membawanya pulang, mengeringkan bulunya, dan merawatnya selama beberapa hari. Anehnya, setelah sembuh, kucing itu hilang begitu saja, lanjut Pak Darman. Mbah Cipto cuma bilang, mungkin kucing itu bukan kucing biasa. Cerita itu dahulu hanya dianggap ucapan orang tua. Namun kini, kisah tersebut terasa memiliki makna lain. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Senter Pak Senjaya berkedip, lalu mati. Pak Darman pun mengalami hal yang sama. Dalam gelap, mereka mendengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Meski jelas tak ada orang lain di sana, Pak Senjaya merasakan bulu kudungnya berdiri. Dalam samar cahaya bulan, ia melihat sesosok bayangan kakek tua berdiri di dekat makam. Wajahnya teduh, matanya dalam, dan senyumnya tipis. Bayangan itu tidak menakutkan, justru menghadirkan perasaan haru yang aneh. Bayangan itu mengangguk pelan, lalu memandang ke arah kucing putih. Seketika angin berhenti. Senter mereka kembali menyala dan bayangan itu menghilang tanpa jejak. Pak Senjaya terduduk lemas. Napasnya terengah, sementara Pak Darman hanya bisa beristighfar pelan.
Keesokan harinya, kejadian aneh semakin bertambah. Salah satu alat berat yang hendak digunakan untuk meratakan lahan mendadak rusak meski baru saja diperiksa. Sopir alat itu mengaku melihat bayangan putih melintas di depan kaca kabin, membuatnya kehilangan kendali sesaat. Warga yang tinggal di sekitar makam juga mulai mengalami gangguan. Ayam-ayam berisik di tengah malam. Pintu rumah terbuka sendiri dan suara tangisan lirih terdengar menjelang subuh. Anehnya, tidak ada yang benar-benar merasa terancam. Hanya perasaan seolah sedang diingatkan. Isu tentang kaum bunian pun mulai terdengar. Orang-orang tua di desa berbisik bahwa kucing putih itu bukan makhluk biasa, melainkan penjaga dari alam lain. Mereka percaya Mbah Cipto di semasa hidupnya pernah berbuat kebaikan besar, sehingga mendapat perlindungan dari makhluk halus yang tak terlihat. Pak Senjaya akhirnya mengadakan pertemuan kecil dengan para sesepuh desa. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat bahwa penggusuran makam, terutama makam Mbah Cipto, tidak bisa dilakukan sembarangan. Sepertinya ada sesuatu yang tak merelakan, kata salah satu sesepuh dengan suara pelan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga. Malam itu, kucing putih kembali duduk di samping makamnya. Bulunya bersih tanpa noda, meski hujan turun hampir sepanjang malam. Matanya menatap ke kejauhan, seolah menunggu keputusan manusia. Dan di balik keheningan makam Sidoluhur, sebuah kekuatan tak kasat mata terus berjaga, memastikan bahwa janji lama dan kebaikan di masa lalu tidak dilupakan begitu saja. Setelah pertemuan para sesepuh desa, rencana penggusuran makam Sidoluhur untuk sementara ditunda. Namun, penundaan itu tidak sepenuhnya menghentikan tekanan dari pihak pengembang. Surat peringatan dan jadwal baru terus berdatangan ke kantor desa, menuntut kepastian. Pak Senjaya berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, ia bertanggung jawab menjalankan keputusan pemerintah. Di sisi yang lain, ia tidak bisa menutup mata terhadap kejadian-kejadian ganjil yang terus berlangsung. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah kakek tua dalam bayangannya selalu muncul dengan tatapan penuh harap. Suatu malam, Pak Senjaya kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di kompleks makam Sidoluhur. Tetapi suasananya jauh berbeda. Makam-makam tampak bersih dan bercahaya. Pepohonan Kamboja berbunga lebat, dan udara terasa sejuk. Di hadapannya berdiri Mbah Cipto, mengenakan pakaian putih sederhana. "Mengapa makam ini ingin dipindahkan?" tanya Mbah Cipto dengan suara pelan, tanpa nada marah. Pak Senjaya ingin menjawab, tetapi suaranya tercekat. Ia hanya mampu menunduk.
Mbah Cipto tersenyum tipis. Tanah ini bukan sekedar tempat untuk beristirahat. Di sini ada janji yang pernah diucapkan. Saat Pak Senjaya terbangun, dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Ia yakin mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ada pesan yang harus ia pahami. Keesokan harinya, Pak Senjaya mendatangi rumah Mbok Sri, seorang perempuan tua yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mbok Sri tinggal di rumah kayu sederhana di tepi desa, dikelilingi tanaman obat dan bunga melati. Setelah mendengarkan cerita Pak Senjaya, Mbok Sri mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah telah menduga hal itu sejak lama. Mbah Cipto itu bukan orang biasa, kata Mbok Sri. Semasa hidupnya, beliau pernah menolong utusan kaum Bunian yang sedang terluka. Kucing putih itu hanyalah wujud yang bisa dilihat manusia. Pak Senjaya terdiam. Lalu, apa yang mereka inginkan? Mereka tidak menuntut apa-apa, jawab Mbok Sri lembut. Mereka hanya menjaga janji. Kaum Bunian itu berjanji akan melindungi Mbah Cipto dan tempat peristirahatannya selama manusia juga menghormati. Mbok Sri menambahkan bahwa kaum Bunian adalah makhluk yang sangat menjunjung tinggi balas budi. Kebaikan kecil bisa dibalas dengan penjagaan yang besar, bahkan lintas alam. Sore itu, Pak Senjaya kembali ke makam Sido Luhur. Ia berdiri lama di depan makam Mbah Cipto. Kucing putih itu duduk seperti biasa. Kali ini lebih dekat dengannya. Tanpa rasa takut, Pak Senjaya berjongkok dan menundukkan kepala. Jika memang makam ini tak boleh dipindahkan, berilah kami tanda yang jelas, ucapnya pelan. Angin bertiup lembut dan daun-daun Kamboja berguguran perlahan. Dalam hembusan angin itu, Pak Senjaya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kucing putih itu mengeong pelan, lalu berjalan mengelilingi makam sebelum kembali duduk. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pihak pengembang yang tidak percaya pada hal-hal mistis memutuskan untuk melanjutkan penggusuran secara sepihak. Mereka mengirim alat berat ke lokasi tanpa pemberitahuan resmi kepada warga. Hari itu, langit tampak kelabu sejak pagi. Saat alat berat mulai memasuki area makam, suasana mendadak sunyi. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada angin yang bertiup. Ketika alat berat mendekati makam Mbah Cipto, kucing putih itu berdiri di tengah jalan, tepat di hadapan mesin besar tersebut. Sopir alat berat berusaha menghalau, tetapi kucing itu tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba mesin alat berat mati sendiri. Berkali-kali dicoba, tetap tidak menyala. Saat itulah kabut tipis muncul dari antara makam, perlahan menebal dan menutupi pandangan. Beberapa pekerja
berlari ketakutan. Di dalam kabut, mereka melihat bayangan-bayangan kecil bergerak cepat. Tidak menyerupai manusia, namun jelas memiliki bentuk. Suara langkah halus terdengar dari berbagai arah, mengitari alat berat. Pak Senjaya yang datang tergesa ke lokasi hanya bisa terdiam. Di dalam kabut itu, ia melihat kembali sosok Mbah Cipto berdiri di samping kucing putih. Sosok itu mengangkat tangan seolah memberi isyarat agar semua berhenti. Kabut menghilang secepat kemunculannya. Alat berat kembali bisa dinyalakan, tetapi tidak ada satupun pekerja yang berani melanjutkan pekerjaan. Kabar kejadian siang itu menyebar cepat. Bahkan pihak pengembang mulai merasa khawatir. Mereka tidak lagi berbicara soal jadwal, melainkan tentang keselamatan. Malam itu, kucing putih duduk dengan lebih tenang dari biasanya. Bulan bersinar cerah, dan kompleks makam Sidoluhur kembali hening. Seolah sebuah pesan telah disampaikan dengan sangat jelas. Namun, keputusan akhir masih belum diambil. Antara kepentingan manusia dan janji dari alam lain, sebuah pilihan besar harus segera ditentukan. Peristiwa kabut dan matinya alat berat menjadi titik balik yang tak bisa diabaikan. Pihak pengembang akhirnya meminta pertemuan resmi dengan pemerintah desa dan para sesepuh. Untuk pertama kalinya, mereka datang tanpa sikap arogan, melainkan dengan wajah penuh kehati-hatian. Pertemuan itu berlangsung di balai desa pada pagi hari. Udara terasa berat, meski matahari bersinar cerah. Pak Senjaya membuka pertemuan dengan tenang, menceritakan seluruh kejadian yang telah terjadi sejak rencana penggusuran dimulai. Ia tidak menambahkan atau mengurangi apapun. Semua disampaikan apa adanya. Para sesepuh desa mengangguk pelan. Mbok Sri turut hadir dan diminta menyampaikan pandangannya. Dengan suara lembut namun tegas, ia menjelaskan tentang janji lama antara Mbah Cipto dan kaum Bunian, tentang balas budi yang dijunjung tinggi oleh makhluk dari alam lain, serta tentang kewajiban manusia untuk menghormati tempat peristirahatan terakhir seseorang. Jika makam ini dipindahkan secara paksa, bukan hanya alam yang terganggu, tetapi juga ketentraman manusia itu sendiri, ujar Mbok Sri. Pihak pengembang saling pandang. Beberapa dari mereka terlihat pucat. Mereka mengakui bahwa sejak proyek ini dimulai, banyak pekerja mengalami mimpi buruk, sakit tanpa sebab jelas, dan kecelakaan kecil yang terus berulang. Akhirnya, setelah diskusi panjang, keputusan pun diambil. Rencana penggusuran kompleks makam Sidoluhur pun dibatalkan. Sebagai gantinya, pengembang sepakat mengubah desain perumahan. Area makam akan dijadikan ruang terbuka hijau dan situs penghormatan sejarah desa. Tidak ada bangunan
yang akan didirikan di atasnya. Bahkan mereka berjanji membantu perawatan makam agar tetap terjaga dengan baik. Keputusan itu disambut lega oleh warga desa. Tidak ada sorak-sorai, hanya rasa syukur yang mengalir tenang. Sejak hari itu, suasana desa perlahan kembali normal. Gangguan-gangguan aneh menghilang. Ayam kembali tidur nyenyak di malam hari. Dan udara desa terasa lebih ringan. Pada suatu sore yang cerah, Pak Sanjaya kembali mengunjungi makam Mbah Cipto. Ia datang sendirian, membawa bunga dan doa. Di sudut barat makam, kucing putih itu masih ada, duduk seperti biasa. Namun kali ini ada yang berbeda. Kucing putih itu berdiri ketika Pak Sanjaya mendekat. Ia menatap Pak Sanjaya lama, lalu perlahan berjalan mengelilingi makam satu kali. Setelahnya, kucing tersebut berhenti, mengeong pelan, dan menatap ke arah pepohonan di luar kompleks makam. Perlahan, tubuh kucing itu tampak memudar, bukan menghilang secara tiba-tiba, melainkan seperti menyatu dengan cahaya sore. Dalam hitungan detik, kucing putih itu lenyap tanpa meninggalkan jejak. Pak Sanjaya terdiam lama. Tidak ada rasa takut, hanya perasaan damai yang mengalir di dadanya. Ia yakin penjagaan itu telah selesai. Malamnya, beberapa warga mengaku bermimpi melihat Mbah Cipto tersenyum di bawah pohon kamboja, ditemani cahaya lembut dan suara angin yang menenangkan. Tidak ada kata-kata, hanya senyum penuh keikhlasan. Hari-hari berlalu, kompleks makam Sido Luhur kini dirawat dengan baik. Jalan setapak diperbaiki, rumput dipangkas rapi, dan papan kecil dipasang di dekat makam Mbah Cipto yang bertuliskan tempat peristirahatan Mbah Cipto, saksi kebaikan yang dijaga lintas alam. Anak-anak desa sering bermain di taman kecil di dekat makam tanpa rasa takut. Orang-orang tua duduk di bangku batu, bercengkrama sambil menikmati sore. Tidak ada lagi kesan angker, hanya ketenangan yang hangat. Pak Darman, sang penjaga makam, sering tersenyum sendiri saat menyapu daun kamboja itu. Ia merasa tak lagi sendirian, meski penjaga tak kasat mata itu telah pergi. Terima kasih Mbah, gumamnya di suatu sore, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kaum Bunian menepati janji mereka. Mereka pergi dengan tenang, meninggalkan tanah yang telah dihormati, dan manusia yang akhirnya belajar bahwa tidak semua hal bisa diukur dengan keuntungan semata. Makam Sido Luhur tetap berdiri, menjadi pengingat bahwa kebaikan sekecil apapun selalu kembali, dijaga oleh alam, dikenang oleh manusia, dan disimpan rapi dalam keseimbangan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Sejak hari itu, desa tersebut hidup lebih tentram.
seolah telah berdamai dengan masa lalu, masa kini, dan janji yang tak pernah dilupakan.